Oke, untuk nomor 11, daerah yang dibatasi oleh garis X sama dengan 3Y dan kurva Y sama dengan akar X pada 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan M, M lebih dari 0, terdiri dari dua bagian. Agar kedua bagian daerah tersebut mempunyai luas yang sama, maka M sama dengan berapa? Oke. Nah, yang pertama kita gambar dulu kedua kurva ini untuk menentukan di mana daerah yang dibatasi oleh mereka. Nah, ini dia sumbu X, kemudian di sini sumbu Y. X sama dengan 3Y. Nah, kalau kita ambil Y-nya 0, X-nya juga 0, berarti 0,0. Di sini dia. Kemudian kalau misalkan Y-nya 1, berarti X-nya 3. 1, 2, 3. Di sini berarti garis itu kita tinggal menghubungkan kedua titik ini untuk mendapatkan si garis. Nah, ini dia gambarnya. Inilah X sama dengan 3Y. Kemudian Y sama dengan akar X. Kalau Y sama dengan akar X ini, Y sama dengan akar X. Kalau dikuadratkan kedua ruas, berarti Y kuadrat sama dengan X. Nah, kalau Y-nya dikuadratkan, berarti ini adalah parabola ya. Parabola yang terbuka ke kiri atau ke kanan. Karena koefisien Y kuadratnya positif, ini koefisiennya positif ya. Karena koefisiennya positif, berarti dia terbuka ke kanan. Terbuka ke kanan dan dia berpuncak di 0,0. Puncaknya adalah 0,0. Nah, untuk ini harus buka buku lagi nanti ya. Oke, terbuka ke kanan, berpuncak di 0,0, kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, ini saya lanjut dengan putus-putus begini, karena yang diminta adalah akar X. Ya, karena yang diminta adalah akar X. Jadi yang positif aja. Oke, ini saya panjangkan. Nah, kemudian kita akan cek dulu di mana perpotongan antara kedua grafik ini. Yang pertama sudah pasti di 0,0 ya. Ini X0, kemudian yang satu lagi perlu kita cari dengan metode substitusi atau Y-nya kita samakan ya. Y1 sama dengan Y2. Y1-nya adalah X per 3, kemudian Y2-nya adalah akar X. Nah, ini kita kali silang, berarti X-nya 3 akar X. X min 3 akar X sama dengan 0. Kemudian akar X-nya dikeluarkan. Akar X-nya dikeluarkan berarti dia tinggallah akar X min 3. Satu persatu kita samakan dengan 0, maka X-nya 0. Kemudian satu lagi X-nya 9. Nah, jadi titik potongnya ini adalah di 0 dan di X9. Di X0 dan di X sama dengan 9. Nah, oke. Ini kita panjangkan. Jadi titik ini adalah 9. Oke. Nah, daerah yang dibatasi oleh keduanya, daerah yang dibatasi oleh kedua kurva itu yang bisa kita lihat langsung di sini adalah ini.
Nah, kemudian pada 0 sampai dengan M. M lebih dari 0. Nah, M ini belum tentu di bawah 9, belum tentu juga di atas 9. Ya, kalau M-nya 9, nggak mungkin, nggak ada daerah yang dibagi 2. Karena di sini X sama dengan 9, daerah yang didapatkan cuman yang ini. Berarti ini tidak mungkin jawabannya. Sekarang ada 4 kemungkinan lagi. Apakah nanti si M-nya itu di sebelah kiri dari 9 atau di sebelah kanan. Nah, oke. Kita misalkan aja, kita ambil aja, asumsikan aja bahwa M-nya sebelum 9 ya. Kita misalkan M sebelum 9. Anggaplah M itu kita anggaplah M-nya di sini. Nah, kita buatlah misalkan ini X sama dengan M. Berarti daerah ini, misalkan ini daerah 1, kemudian daerah ini misalkan daerah 2, dia luasnya harus sama. Mencari luas yang dibatasi oleh 2 kurva itu kita bisa cari dengan menggunakan integral. Ya, bisa kita cari dengan menggunakan integral. Oke, berarti di sini L1 harus sama dengan L2. L1 harus samalah dengan L2. L1 itu dibatasi dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan M. Kurva yang di atas adalah parabola, berarti akar X dikurangkan dengan Y yang di bawah. Y dari si garis, X per 3. Dx ini harus sama dengan integral luas daerah 2 dibatasi dari X sama dengan M sampai dengan 9. Nah, kurva yang di atas juga masih tetap si parabola, akar X dikurang X per 3 dx. Nah, teman-teman ini harus sama ya. Jadi kita mau cari X-nya nih. Akar X itu adalah X pangkat setengah. Akar X itu adalah X pangkat setengah. Kita integralkan. 1 per setengah tambah 1, 3 per 2. Berarti 2 per 3. X pangkat 3 per 2. X pangkat 3 per 2 itu adalah X akar X. Dikurangkan dengan integral dari X 1 per 2 X pangkat 2. Berarti ini jadi 1/6 X kuadrat. Ini batasnya adalah 0 sampai M. Nah, ini kan luas 1 dengan luas 2 tadi fungsinya sama. Jadi langsung aja hasilnya sama aja, kita tulis 2 per 3 X akar X dikurang 1/6 X kuadrat. Nah, cuman bedanya di batas. Kalau yang ini dia batasnya itu adalah di atas 9, di bawah M. Oke, sekarang ini kita tinggal masukkan batasnya. Masukkan batas atas berarti si M. 2 per 3 M akar M. 2 per 3 M akar M dikurang 1/6 kali M kuadrat. 1/6 kali M kuadrat, masukkan 0, 0 semua, sama dengan, nah ini masukkan 9. 9 kali akar 9. 9 kali 3, 27 dibagi 3, 9 berarti 18. Dikurangkan dengan 9 kuadrat, 81. 81 sama-sama dibagi 3, 81 per 3. 81 dibagi 3 adalah 27. Berarti ini 27 per 2.
Ya, 27/2. Kemudian dikurangkan dengan masukkan M. 2/3 M akar M. 2/3 M akar M. Ya, dikurang 1/6 M kuadrat. Oke. Kemudian ini ada yang min 2/3 M akar M yang di sebelah kanan kita pindah ke kiri. Berarti jadi 4/3. 4/3 M akar M dikurangkan dengan ini juga min jadi positif 1/6 M kuadrat, pindah ke kiri. Positif pindah ke kiri jadi minus. Berarti jadi min 1/6 dikurang 1/6. Min 2/6 atau min 1/3 M kuadrat. Nah, ini sama dengan 18 dikurang 27/2, 36 dikurang 27. 9/2. Nah, oke. Sekarang kan ada 4 pilihan. A, B, C dengan C, E. Nah, ini berarti kalau kita substitusi kemari, hasilnya harus sama dengan 9/2. Jadi kita substitusi kemari 1/1. Nah, misalkan yang kita masukkan adalah 2, nggak mungkin karena nanti di sini ada akar 2 muncul. Berarti nggak memenuhi ya. Nah, otomatis ini harus bisa diakarkan. Satu-satunya yang bisa diakarkan hanya si E. 16. Nah, kira-kira seperti itu caranya. Oke.